Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan dari kelas 2 PKIC dengan NIM 2017 10 1115. Saya akan menjelaskan mengenai hadis ahad, yaitu untuk memenuhi tugas dari Pak Nur Wahid sebagai pembimbing mata kuliah ulumul hadis. Yang pertama, definisi hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ajat Al-Khatib mengemukakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Kemudian kriteria hadis ahad, yaitu diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, atau jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Kemudian pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Yang kedua, hadis aziz, yaitu bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Kemudian contoh hadis ahad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya. Kemudian skema sanad hadis ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian hadis di atas diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga dari Anas, dan dari Anas oleh Qatadah dan Abd al-Aziz Ibnu Suhaib, dan diriwayatkan dari Qatadah oleh Syu'bah dan Sa'id, dan diriwayatkan dari Abd al-Aziz oleh Ismail Ibnu Aliyah dan Abd al-Waris, dan diriwayatkan dari masing-masingnya oleh sekelompok atau banyak perawi. Kemudian kedudukan hadis ahad. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Hadis ahad hanya memfaedahkan zan. Oleh karena itu masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui makbul dan mardudnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad adalah hujjah syari'iyah yang harus diterima dan diamalkan oleh umat Islam selama hadis tersebut memenuhi beberapa kriteria dan syarat tertentu. Yang terakhir, kitab yang mengumpulkan hadis masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama, para ulama hadis telah menghimpun hadis-hadis masyhur ke dalam kitab, diantaranya yang pertama Al-Muqasid, Al-Hasanah, Fima Ishtaharo ala Al-Alsinah, karya Al-Sahawi. Kemudian Kasyaf Al-Hafa wa Musil Al-Ilbas Fima Ishtaharo min Al-Hadis ala Al-Sinat Al-Nas, karya Al-Iljawani, dan Tamyiz Al-Toyib min Al-Habits Fima Yadurru ala Al-Sinat Al-Nas min Al-Hadis, karya Ibnu Al-Daiba Al-Syaibani. Kemudian buku yang secara khusus menghimpun hadis-hadis aziz belum ada. Kemudian kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis gharib, di antaranya adalah 1. Gharaib Malik, karya Al-Darqutni,
Kedua, Al-Afrod karya Al-Darqutni, dan Al-Sunan allati tafarrada bikulli sunnah minha baidah oleh Abu Dawud Al-Sijistani. Sekian penjelasan dari saya mengenai hadis ahad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.